Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketemu lagi. Hari ini kita kembali boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tawarikh, ya, pembacaan hari ini ya. Yang pasal yang ke-13 kita mau perhatikan ayat 9, 10. 1 Tawarikh 13 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau saudara perhatikan, ada keadaan yang mungkin kita bisa bertanya-tanya, kok bisa ya? Karena ketika mengangkut tabut perjanjian itu memakai lembu, ya, sebetulnya itu sudah salah ya. Harus adalah orang Lewi yang biasa, yang memang ditentukan oleh Allah untuk membawa atau mengusung ya tabut ini. Namun di sini kita perhatikan bahwa ketika lembu ini tergelincir, berarti tabut itu dikhawatirkan akan jatuh ke gerobak lembunya, atau di tempat membawa tabut itu kan akan terpengaruh oleh lembunya tergelincir, mungkin tertarik. Dikatakan di sini Uza, ya, salah satu yang ikut untuk bersama-sama membawa. Ya, jadi di sini dikatakan membawa, bukan mengusung ya. Kalau tabut itu selalu haruslah diusung. Nah, Uza mengulurkan tangannya, maksudnya baik, betul enggak teman-teman? Maksudnya baik, menahan ya. Jadi dikatakan Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu. Ya, maksudnya supaya menjaga-jaga supaya enggak tumbang atau tergelincir ke gerobak lembunya, atau kereta lembunya ini ikut terbalik atau tergelincir, berarti tabutnya tumbang, bisa ya menyebabkan rusak, patah dan sebagainya. Maksud Uza baik, betul enggak saudara? Betul ya? Tapi dikatakan Tuhan menghukum Uza karena Uza telah mengulurkan tangannya memegang tabut. Jadi dari tadi Uza berjalan di samping kereta lembu, dia sambil bersama-sama kayak menjaga begitu. Ketika lembu itu tergelincir, dia secara refleks coba menahan atau memegang tabut itu, dan Tuhan menghukumnya. Teman-teman, saya mendapatkan sebuah pelajaran penting di sini ya, bahwa apa yang dilakukan oleh umat Tuhan adalah hal-hal yang diperintahkan Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Bahwa di tempat ini yang boleh memegang tabut itu hanya orang-orang tertentu yang sudah Tuhan tentukan. Uza bukan orang yang ditentukan boleh memegang tabut itu. Maksudnya baik, untuk menjaga keamanan supaya tabut itu tidak jatuh, patah dan sebagainya. Tapi di sini kita menemukan itu tidak membuat pengecualian atau membuat bahwa Tuhan tidak menghukum Uza. Oh saudara, penting ya, bagi saya mendapatkan sebuah pelajaran penting bahwa
Jangan kita pernah mengatasnamakan kebaikan, sesuatu yang baik, bahkan mungkin kita dalam pelayanan, dalam hidup pribadi kita, ini baik kok ya, untuk keamanan. Lalu kita jadikan sebuah alasan untuk tidak mentaati ketentuan Tuhan. Artinya di sini, ketentuan Tuhan itu jauh lebih penting daripada segala hal yang ada, bahkan menurut kita itu kebaikan untuk ya ini kan tabut untuk memilik Tuhan ya, untuk sesuatu yang sangat penting untuk menyatakan hadirat Tuhan. Tapi bagi Tuhan, mentaati apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu jauh lebih penting daripada sekedar kita hanya alasan kebaikan-kebaikan. Baik itu kebaikan untuk diri kita atau kebaikan untuk orang lain. Uza mungkin dalam pikirannya, pasti nggak ada masalah lah. Ini kan saya jaga, ini tabut Tuhan kok. Aku jaga supaya nggak tumbang, nggak jatuh. Tapi Tuhan menghukumnya dengan keras, saudara. Langsung mati. Wow, saudara. Saya mendapatkan pelajaran penting di sini adalah bahwa kecuali waktu itu ada firman Tuhan yang secara khusus bahwa hari ini tabut ini boleh dibawa dan siapapun boleh melakukan istilahnya ya menjalankan itu dan memegang dan segala sesuatu tanpa ada firman yang difirmankan oleh Tuhan untuk acara khusus itu, tetap harus kembali kepada apa yang Tuhan sudah tentukan. Jadi teman-teman sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apapun keadaan kita, mungkin di tengah situasi kondisi seperti sekarang, pandemi sekian lama, kita juga mungkin berpikir ini demi kebaikan pelayanan, demi kebaikan orang percaya, demi kebaikan apa. Gak apa-apa lah kita lakukan itu dan ini lakukan ini. Tidak, saudara. Selalu kita harus kembali kepada kebenaran Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perintahkan yang menjadi prinsip-prinsip kehidupan kekristenan. Termasuk mungkin di akhir zaman ini, ya ada pengajaran-pengajaran, ada berita-berita yang lain yang sebenarnya tidak sesuai firman Tuhan, tidak sesuai kebenaran Tuhan, tapi itu kelihatannya baik untuk kehidupan orang jemaat, baik untuk kebutuhan kita. Tidak, saudara. Kita harus taat kepada apa yang Tuhan tentukan. Jangan sampai kita mengalami seperti Uza. Seakan-akan ada dispensasi, ada sesuatu toleransi dari Tuhan. Ini kan untuk Tuhan. Bagi Tuhan tidak pernah ada seperti itu. Dulu, sekarang dan selamanya seperti itu. Amin, saudara. Mari kita akan taat kepada Tuhan tanpa kita kasih alasan. Bahkan alasan kebaikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk apapun, tidak kita akan pakai. Kita akan katakan, aku akan taat kepada Tuhan, itu karena sudah ketentuan Tuhan. Biar Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami melihat satu kejadian di mana Uza, orang yang mengasihi Tuhan, dan dia ikut di dalam acara pemindahan tabut, dan dia berada di posisi strategis ketika lembu yang dipakai menarik kereta yang membawa tabut itu tergelincir. Dia secara serta-merta untuk kebaikan supaya tabutnya tidak jatuh, dia pegang, dia tahan. Tapi Tuhan menghukumnya. Ini sebuah pelajaran penting bagi kami ya Tuhan. Bahwa kalau Tuhan sudah menentukan apa yang Tuhan firmankan, kami tidak bisa hari ini karena alasan-alasan, ini demi kebaikan dan itu ini, kami sepertinya meremehkan atau melanggar itu. Bagi Tuhan tidak. Apa yang sudah ditentukan harus dijalankan, ditaati, walaupun keadaan sepertinya sulit, bahkan ada yang mengganggu, dan kita tidak boleh demi untuk kebaikan itu firman Tuhan dilanggar, kecuali ada firman yang lain yang memang menghendaki bahwa ada kehendak Tuhan yang perlu dijalani berbeda dengan yang sudah Tuhan tentukan.
Tuhan tolong kami supaya kami sebagai orang percaya, terutama di akhir zaman ini. Mungkin juga kebutuhan kami, atau juga ada pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik untuk kami, baik untuk orang percaya, tapi bukan itu ketentuan Tuhan. Kami akan tetap tidak melakukannya, tidak menjalankannya, karena kami akan mentaati apa yang sudah Tuhan tentukan, supaya kami tidak mau mengalami seperti Uzza. Bapak terima kasih, kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.